karena kasih sayangmu. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurun Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurun Qalbi. Setiap makhluk bergantung padamu dan bersujud semesta untukmu. Semua wajah mendamba cintamu, cahayamu. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nur. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Allah ya Nurul Qalbi. Ya Allah ya Allah. Mana suaranya untuk Nino Pandu? Nino. Oke, Teh Meli silakan komentar duluan untuk Nino. Iya, Nino kumadamang. Alhamdulillah saya Bunda. Alhamdulillah ya kamu tuh bersyukur banget karena diberikan berkah dan kelebihan Hidayah. suara yang begitu bagus. Turun, Bunda. Suaranya bagus, komersil, terus ngenakin lagu. Ini kalau di Indonesia nih ada suara-suara kayak gini tuh ada Ari Lasso, Chrisye ya. Mau dikasih lagu apa enak aja gitu suaranya, emang udah dari sananya. Aku sih nggak ada note yang berarti apa-apa ya. Tadi ada sih 1-2 yang turun tapi ya masih so far masih oke. Cuma kan ini lagunya udah enak ya. Terus juga ada beberapa lagu yang udah enak tuh susah diapa-apain. Cuma karena ini kompetisi kamu harus tetap bikin sesuatu yang agak beda sih supaya ada hooknya gitu. Ada kelebihannya dibanding peserta yang lain. Jadi kalau nanti jangan senaif itu gitu sama dengan aslinya gitu. Harus ada sesuatu apa gitu yang membedakan dari yang aslinya gitu. Itu aja sih, mungkin improv atau apa gitu. Ya, ada elemen of surprise-nya gitu. Iya, Teh. karena ini kompetisi. Kalau untuk recording mungkin nggak apa-apa. Oke, siap. Nino, saya itu belakangan ini di Instagram kayaknya di-tag-in sama teman-teman kamu dulu deh. Zaman apa? Amin. Ngerekam pakai handphone, lagi main gitar apa. Terus ada satu Iya orang. kayaknya aku juga di tag Iya, di-tag juga ya, Teh Meli di-tag ya. satu. Iya, iya. Itu banyak bertebaran di Instagram saya. Terus salah satu ada DM tuh suruh nanya gini, "Bang, tanyain dulu Nino setelah jadi anak pang pernah kerja apa?" Nah, itu saya penasaran. Kemarin saya mau nanyain lupa. Nah, sekarang berhubung kamu masih di sini saya mau tanya itu. Dulu sebelum beralih profesi jadi anak pang, dulu pernah kerja di rumah sakit. Kerja di rumah sakit. Kerja di rumah sakit. Bagian apa kamu? Bagian pemandian jenazah. Wow, Gitu, dulu. bagian jenazah, Serius? pemandian Forensik. jenazah. Mandi Jadi jenazah. kamu yang mandiin. Berapa orang tim? Banyak sih kalau di rumah sakit kan yang meninggal tuh nggak semuanya utuh gitu bagian tubuhnya. Ada yang hancur mukanya, ada yang kalau di Bandung tuh yang paling banyak kejahatan kriminal. Oh. Yang disabet perutnya gitu, terus yang putus leher gitu. Terus gimana itu pengalamannya? Mau ya serem ya. Untuk di profesi itu Justru- kan susah gitu Iya maksudnya. dulu juga ibu waktu pas Nino kerja di rumah sakit itu kaget karena kan profesinya ini berhubungan dengan jasad manusia gitu kan. Sebenarnya pas Nino awal kerja di situ nggak ada rasa takut, yang ada kasihan gitu. Ngelihat mayat-mayat tuh banyak fenomena yang Nino
rasain tuh kok gini gitu, beda-beda orang yang meninggal gitu. Salah satu contoh kayak orang yang dibunuh atau bunuh diri gitu. Si jasadnya tuh seperti tidak ada ruh dalam jasadnya, nggak kelihatan kayak manusia gitu. Pelajaran apa yang bisa kamu bagi untuk kita-kita yang masih hidup dari pekerjaan kamu dulu sebagai Pemandi jenazah. pemandi jenazah? Memandikan. Sebenarnya gini ya, Nino sampai detik ini dalam segala perubahan-perubahan Nino dari mulai jadi anak pang sampai saat ini, demi Allah saya selalu ingat dengan mati gitu. Karena Allah pernah berfirman dalam Al-Quran juga bahwa kematian itu lebih dekat dari urat nadi gitu. Dia mengitai kita, mengikuti kita setiap hari kemana kita kaki melangkah gitu. Dan setelah Nino sering memandikan juga merasa malu aja gitu, hidup terlalu lama tuh malu. Semakin kita hidup lama semakin banyak ujian akan ditimpakan sama kita. Waktu di profesi kamu jadi pemandi jenazah itu pernah nggak, maksudnya kamu akhirnya memandikan orang yang bisa dibilang masih keluarga atau orang terdekat? Sering banget. Oh gitu? Sering banget. Nenek dan ada salah satu kakak dulu. Bahkan saya juga cerita sama salah satu personil Lagana gitu, curhat. Saya lagi inget AA gitu. AA tuh dulu pengen gitu Nino bisa berdiri di panggung kayak gini gitu. Karena dia tuh drummernya, Nino yang jadi vokalisnya di keluarga tuh. Ya masih baru gitu. Yang jadi dosanya tuh yang Nino nggak ngerti tuh kenapa bodoh banget Nino malah ngambil job ketimbang nganterin dia buat nikah. Itu setelah 5 bulan dia menikah, saya nggak datang buat ngikutin acara pernikahannya kakak. 5 bulan ada telepon pas Nino lagi di Jakarta, lagi di acara undangan gitu. Katanya meninggal. Pas di situ. Ini kakak yang kamu Iya. maksud. Ini Sandi namanya. Usia berapa saat itu? Tapi benar tadi yang diucapkan sama Nino, Bang Jack ya. Dikutip dalam Al-Quran memang kematian itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Iya. Di sebagian Bahkan pendengar. Imam Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, sesuatu yang paling dekat dengan kita itu apa?" Si murid menjawab, "Tetangga, orang tua, saudara, sesuatu yang di depan kita itu yang paling dekat." Kata Imam Ghazali, "Bukan. Justru sesuatu yang paling dekat, sedekat-dekatnya dan paling dekat, tidak lain itu adalah kematian kita sendiri." Jadi kita nggak pernah tahu kapan Allah akan mengambil nyawa kita. Itulah kenapa kewajiban kita setiap hari cuma disuruh berbuat baik aja. Betul. Jadi aja manusia baik. Terus jangan bosan jadi orang baik, jangan capek jadi orang baik. Supaya ketika Allah ambil kita kapanpun, kita diambil sama Allah juga dalam keadaan sedang baik. Ya mudah-mudahan kita semua nanti menyambut Amin. Ustaz. apa yang Allah tentukan, akhir ujung kita dengan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya Rabbal. Justru Kenapa ini Nino? orang yang kalau ngeliat Nino nangis tuh nggak boleh. Oh gitu. Sampai sekarang dijaga itu. Apa hikmah dari perjalanan hidupnya Nino, terutama di bagian ketika kamu bekerja sebagai pemandi jenazah? Ya salah satunya yang Nino ingat dari almarhum AA tuh dia selalu bilang kayak gini. Kematian itu bukan musibah terbesar dalam hidup kamu. Tapi musibah yang paling besar dalam hidup itu adalah ketika kita sudah tidak takut dengan adanya zat Allah padahal kita masih hidup. Itu translate saya karena dulu AA bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda. Saya janji untuk AA, saya akan berjuang di sini mewujudkan cita-cita keluarga kita. Oke. Perjuangan Nino yang sangat mulia. Tentu butuh dukungan Anda dari pemirsa. Jadi Nino, sekarang saatnya kamu minta dukungan sama pemirsa yang ada di rumah. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nino Mandala mengucapkan banyak terima kasih juga buat Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Urujinal Ulum, juga buat masyarakat Nagrek, Pamuncatan, keluarga besar New Fenomena Band, Silver V, Rock and Roll Hijrah. Jangan lupa untuk dukung Nino dengan cara ketik VOR spasi Nino, kirim ke 95151. Hatur nuhun. Jazakallah khairan. Oke, hatur nuhun Nino, sukses. Mudah-mudahan kamu masih beruntung untuk bisa berlanjut ke babak berikutnya. Assalamualaikum teman-teman, saya Sarul Gunawan. Gimana nih penampilan para pesertanya? Masya Allah, keren banget kan? Makanya di subscribe channelnya di sini ya. Dan video mereka lainnya akan ada di bawah sini. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.